Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal di atas kerajaan sorga, kembali kami bersyukur atas setiap pertolongan dan kasih setiamu yang kau limpahkan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Tuhan Yesus yang baik, di saat sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun dan membimbing kami, bahkan Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tiada kekuatan, tiada kehebatan. Kiranya Roh Kudus-Mu dan bahkan hikmat dan kebijaksanaan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah kehidupan kami, sepenuhnya kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini, maka terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Yusni Mawatihia dan saya berasal dari Nias. Baiklah, yang menjadi kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya mengangkat sebuah tema, yakni hanya pada Tuhan ada pengharapan. Sekali lagi, hanya pada Tuhan ada pengharapan. Nah, tentu Bapak Ibu yang terkasih pasti mempunyai setiap pergumulan, pasti mempunyai setiap pengharapan kepada Tuhan, dan termasuk juga saya sendiri pasti ada pengharapan, bahkan yang menjadi pergumulan pribadi saya kepada Tuhan. Nah, teruntuk dengan hal itu, di balik semua pengharapan pasti ada sebuah perjuangan yang kita lalui, pasti ada berbagai jerih payah yang kita lewati untuk mewujudkan apa yang perlu dan apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan. Di sini perlu kita ketahui bahwa perjuangan itu merupakan segala usaha yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan, ataupun diplomasi untuk memperoleh suatu kesuksesan. Bila kita mau menghadapi realitas perjuangan dan memenangkan pertarungan, mungkin memang tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Akan tetapi, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka semuanya pasti akan dipermudah bagi kita untuk menjalani, untuk melewati sebuah jerih payah ataupun rintangan yang kita hadapi ke depan dalam mencapai suatu pengharapan, bahkan kesuksesan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu untuk mempertahankan hidup, kita semua pasti butuh perjuangan. Kita semua pasti butuh yang namanya jerih payah. Demikian juga dengan iman kita di dalam Tuhan. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kita pun memiliki perjuangan dan berjerih payah hanya untuk mempertahankan iman kita, roh, bahkan jiwa kita kepada Tuhan, supaya kita tetap memperoleh kehidupan yang baik dan juga kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Nah, di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana sikap orang percaya itu berjuang di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu berjerih payah dan berjuang. Di dalam surat 1 Timotius ini, Paulus berbicara ataupun Paulus mengatakan pada dasarnya bahwa ia bersedia memberikan upayanya yang sangat keras untuk berjuang dalam memperoleh apa yang ia harapkan,
supaya jemaat yang ada di Timotius pada saat itu bisa menjadi orang yang kembali percaya, orang yang menjadi pengikut Tuhan, bahkan ikut andil dalam melayani orang-orang yang masih ataupun yang belum percaya kepada Tuhan pada saat itu. Ia memiliki suatu tujuan, yakni pengharapannya kepada Allah yang hidup. Begitu juga dengan kita yang hidup sampai saat ini. Kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Perjuangan yang kita hadapi memang tak semudah yang kita bayangkan. Ada berbagai rintangan, cobaan yang berkali-kali membuat kita jatuh, bahkan membuat kita menyerah di tengah jalan. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, atau saudara-saudari yang ada pada saat ini, apabila kita mau dan mengalami janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, maka kita harus bisa memperjuangkan hidup kita, memiliki usaha dan mengupayakan diri untuk mau tetap belajar serta meningkatkan kualitas dalam diri kita. Oleh sebab itu, janganlah kita mudah untuk menyerah dengan sebuah tantangan dan juga masalah yang kita hadapi saat ini. Marilah kita membangun apa yang menjadi pengharapan kita, dan mari kita bangkit dari suatu kegagalan yang pernah kita alami dalam hidup ini. Bahkan jika sebuah penyesalan yang pernah kita rasakan, biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Maka dari itu, milikilah sikap yang pantang menyerah dan jadilah pejuang dalam kehidupan. Tetap fokus untuk melakukan apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sebenarnya. Sadarilah bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi orang yang mau berjuang dan siap untuk selalu dikritik, baik dalam hal yang baik, serta itu bisa menjadi perubahan dalam pribadinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, tetap pertahankan apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu dalam kehidupan pada saat ini, apa yang menjadi tujuan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan pada saat ini untuk memperjuangkannya, dan tetap berpeganglah di dalam Tuhan yang selalu memberimu hikmat dan juga kekuatan yang penuh di dalam dirimu. Yang kedua, yaitu menaruh pengharapan. Ketika kita sudah menaruh pengharapan kepada Tuhan dan meyakinkan bahwa Tuhan akan memberkati, maka pada janji itulah yang menjadi dasar bagi seorang pelayan untuk berjerih payah dan berjuang. Semua ini merupakan bagian dari kedisiplinan seseorang dalam pelayanannya di dalam Kristus. Kadang, seringkali ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi atas kita. Baik di saat seperti kita sakit, keadaan ekonomi kita yang sulit, bahkan apa yang menjadi harapan atau target kita masih belum tercapai. Dan juga dikala orang lain menyakiti dan mengecewakan kita, maka percayalah, di balik semua yang terjadi dalam kehidupan saudara, di balik semua yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu rancangan yang terbaik yang membuat Bapak Ibu yang terkasih merasakan kasih-Nya Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong setiap umat-Nya, memampukan untuk setiap selalu dekat dengan Tuhan. Untuk itu, kiranya kita senantiasa berjuang dan tidak pernah lengah supaya
Bapak Ibu dapat berkuasa atas dosa dan tetap ada dalam hadiratnya Tuhan. Maka dari itu, untuk saudara, untuk Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, baik di saat kita punya banyak masalah, pergumulan hidup yang masih belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan jika di saat kita memerlukan kesembuhan serta kesedihan yang kita alami, mari datanglah kepada Tuhan. Berikanlah pengharapanmu ke dalam kuasa-Nya, karena ada banyak cara Tuhan untuk menolong umat-Nya. Kita jangan pernah berputus asa dalam menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita harus berjuang melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya, percayakan dan serahkanlah itu ke dalam tangannya Tuhan. Berikanlah waktumu untuk Tuhan selagi masih banyak kesempatan dan juga memiliki nafas kehidupan yang masih dianugerahkan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ketahuilah bahwa engkau akan mengetahui dan melihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja untuk menolongmu, untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi impian Bapak Ibu yang ada di sini. Di sini saya mempunyai sebuah ilustrasi, yaitu suatu hari ada seorang ayah yang menyuruh anak-anaknya ke hutan melihat sebuah pohon pir di waktu yang berbeda. Di mana anak yang pertama ini disuruhnya pergi pada musim dingin, anak kedua disuruhnya pergi pada musim semi, dan anak yang ketiga disuruhnya pergi atau pada waktu musim panas. Dan anak yang keempat itu disuruhnya pergi pada musim yang gugur. Nah, anak pertama, ia melihat pohon pir itu tampak sangat jelek dan batangnya bengkok. Sedangkan anak kedua, pohon itu dipenuhi dengan kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Sedangkan anak yang ketiga, ia memandang pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau yang harum. Sedangkan anak yang keempat, dalam pandangannya, ia tidak setuju dengan saudaranya. Ia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Kemudian, sang ayah berkata kepada kepada keempat anaknya ini, bahwa kalian itu semua benar, hanya saja kalian melihat di waktu yang berbeda. Ayah berpesan kepada kalian pada saat ini, mulai sekarang, jangan pernah menilai kehidupan atau kehidupan seseorang itu hanya berdasarkan satu masa yang sulit yang ia hadapi. Ketika kamu sedang mengalami masa-masa sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan. Banyak kegagalan dan juga kekecewaan. Itu semua jangan cepat kita menyalahkan diri dan juga berkata kepada orang lain bahwa kamu tidak mampu, bahwa kamu itu bodoh dan juga bernasib sial. Ingatlah, kamu itu berharga di mata Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu yang terkasih yang ada di sini pada saat ini, kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada istilah nasib sial atau kehidupan orang bodoh bagi setiap orang yang percaya. Jika kamu tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kamu akan kehilangan musim semi dan juga musim panas yang menjanjikan harapan. Dan kamu tidak akan menuai hasil di musim yang gugur. Bersama Tuhan pasti selalu ada pengharapan yang baru. Di sini kita bisa dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Di dalam suratnya ini, Paulus mengemukakan dan mengajarkan kepada kita tentang beriman, tentang berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Paulus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, itulah sebabnya yang menjadi prioritas utamanya adalah untuk melayani Tuhan. Menurut kita mungkin itu memang menjadi tidak membuat hidup Paulus menjadi baik menurut ukuran manusia, tetapi Paulus menerima kelegaan bila ia mendengar jemaat yang dilayaninya itu bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dalam pelayanannya, ia bersungguh-sungguh mengorbankan waktunya, tenaga bahkan pikiran serta nyawa pun ia korbankan. Ia rela menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Karena itu sudah menjadi tujuan hidupnya bahwa ia tetap hidup dan tinggal di dalam panggilannya Tuhan. Seorang anak yang muda dipilih oleh Paulus untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di Efesus. Dia adalah Timotius yang dikenal dengan baik. Ia terdidik tentang soal iman dan juga ajaran yang sehat. Masalah yang dihadapi Timotius di Efesus itu adalah tentang jemaat yang telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Paulus berharap Timotius ini sebagai anak didiknya mengikuti keteladanannya, menjadikan pelayanan sebagai prioritas hidupnya. Karena Paulus ini sangat yakin bahwa Timotius ini dapat menyelesaikan masalah di Efesus. Begitu juga dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit sekalipun dalam hidup kita, maka kita harus berpegang teguh dengan keimanan kita yang kita miliki, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan satu-satunya jalan yang memberikan kekuatan, dan juga hanya kepada Tuhanlah ada pengharapan. Dengan demikian, marilah kita fokus untuk belajar, melakukan dan memprioritaskan apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sebenarnya. Karena orang yang fokus pada tujuan hidupnya sadar, menyadari bahwa Tuhan itu sudah memberikan kesempatan dan juga kepercayaan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Orang yang mau berjuang akan selalu siap untuk dikritik, akan selalu siap menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang mau berjuang, mau memulai lagi dari awal dengan penuh rasa syukurnya kepada Tuhan. Karena hidup ini penuh dengan perjuangan, maka marilah berjuang bersama Tuhan yang memberikan hikmat dan juga kekuatan bagi kehidupan kita. Di dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bisa berharap segala yang kita dambakan bisa kita raih dalam sekejap mata. Untuk itu, tetaplah lakukan perjuangan dan tetaplah berserah kepada Tuhan, berdoa, dan juga tetap meyakinkan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan saya dan juga kehidupan saudara-saudari. Maka di situ Tuhan akan menunjukkan jalan demi selangkah bagimu. Jangan pernah berputus asa dalam melakukan semuanya, dalam melakukan sesuatu hal hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, karena hanya kepadanya lah ada pengharapan yang besar dan juga yang sejati. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah pantang untuk menyerah, tetap semangat dalam menjalani prosesnya Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita ataupun kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kembali kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Bahkan jikalau kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami tahu bahwa hanya kepadamu ada pengharapan. Dan Tuhan, dalam menjalani hidup ini mungkin seringkali kami bahkan menyerah di tengah jalan untuk mewujudkan apa yang menjadi pengharapan, bahkan apa yang menjadi tujuan hidup kami. Namun bersama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa membukakan dan mempermudah jalan bagi kehidupan kami untuk melewati setiap proses kehidupan ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah kehidupan kami, sepenuhnya kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.